Lisa, tutup dulu pintunya sana. Biasaan banget kamu nutup pintu. Iya, bawa kali sih. Dira, jangan peluknya erat-erat kayak gitu. Aku nih udah gak napas. Aku lagi kangen aja sama kamu, Kak. Apalagi kamu jarang di rumah. Mungkin waktu weekend doang, itu pun sibuk rebahan. Gimana? Kan aku sibuk kerja. Aku dapat waktu weekend kayak gini, aku usahain buat istirahat. Kamu kayak gini kenapa sih? Pasti ada maunya, mau minta duit ya? Enggak lah, aku lagi kangen aja sama kamu, Kak. Peluk aku dong. Nanti jangan jarang loh aku minta peluk, jangan dicariin ya. Iya, sini. Oh ya Kak, keluar yuk. Aku bosan kali di rumah. Aku pengen jalan-jalan gitu. Enggak. Aku malas. Aku mau tidur. Kamu pergi aja sana sendirian. Oh, nggak suruh. Ya udahlah, aku ajak Bunda Rasa aja. Ide yang bagus. Sana. Bun, bikin martabak telur ayo. Loh, buat apa? Buat dimakan dong, Bun. Siapa yang makan? Risa. Ya, enak banget kalau Kak Risa yang makan. Aku juga mau dong, Bun. Kamu kan gak suka martabak telur. Iya sih, tapi aku hari ini lagi kepengen makan martabak telur. Mungkin dengan aku yang buat, aku jadi suka. Ya udah iya, yuk kita buat. Bun, kita bikin agak banyak ya. Loh, kenapa Ra? Kalau terlalu sedikit, nanti cepat kali habis. Apalagi ini buat Tendira, pasti enak banget. Ada-ada aja kamu. Bercanda Bunda, aku bikin agak banyak karena mau dibagi dua. Setengahnya buat nanti malam, setengahnya buat besok pagi. Loh, kenapa harus disisain untuk besok? Kenapa nggak dihabisin untuk nanti malam terus? Mungkin besok Bunda lagi males masak, jadi nggak usah masak lagi. Makin ngawur aja nih anak. Ya kali Bunda gak masak, ntar kalian kelaparan. Akhirnya martabak telur kita udah siap Bunda. Hari ini lebih spesial karena Dira yang buat. Iya sayang, ya udah habis ini kamu mandi ya. Nanti kita makan di ruang keluarga. Ayah pulang. Ayah, Dira hari ini bikin martabak telur loh, kesukaan semuanya. Jadi ayah cepat-cepat mandi ya. Kesempatan emas ini tidak datang dua kali loh. Tunggu ya. Nggak biasanya Dira bangun terlambat. Apa karena dia kecapean buat martabak telur kemarin ya? Atau tidurnya nggak cukup? Dira? 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 Dira?
Bangun, Nak. Dira? Dira? Ayah, Risa, sini dulu. Dira! Ada apa, Bunda? Dira. Bangun. Dira jangan tinggalin kami. Dira. Yang sabar ya Bu, kita nggak tahu apa yang terjadi ke depannya. Ini udah jadi takdir. Semoga ibu dan keluarga bisa lebih tabah dan ikhlas. Iya. Terima kasih ya. Maaf Om, Tante, Kak, saya Arka teman Dira. Saya turut berduka cita atas meninggalnya Dira. Saya tahu betul bagaimana perjuangan Dira melawan rasa sakitnya selama ini. Hah? Sakit? Dira sakit apa? Maaf sebelumnya Om, Tante, Kak. Selama ini Dira mengalami gangguan psikosomatik, di mana gangguan ini muncul ketika pikiran dan emosi negatif yang dipendam terus-menerus. Hal ini menyebabkan gejala fisik seperti serangan jantung, tekanan darah tinggi, dan gangguan organ lainnya. Meninggalnya Dira bisa saja dikarenakan dari salah satu gejala tersebut. Sebelumnya, dokter sudah pernah menyuruh Dira untuk konsul ke psikiater. Selama 3 bulan kebelakang, saya selalu menemani Dira untuk pergi konsul. Tapi entah kenapa, semingguan kebelakangan ini, Dira sudah tidak mau pergi konsul. Katanya dia udah lebih baik. Tapi tidak saya sangka, Dira pergi secepat ini dari kita semua. Mengapa dia tidak memberitahu kami? Sebelumnya, saya sudah pernah menyuruh Dira untuk memberitahu keluarga. Tapi Dira bilang, dia tidak mau kalian semua khawatir dan terbebani. Dira, kenapa kamu seperti itu, Nak? Kamu menutupi semuanya dengan bersikap tegar. Kamu bahkan tidak pernah mengeluh akan sakit yang kamu rasakan. Om, Tante, Kak, ini ada peninggalan surat dari Dira. Yang sebelumnya Dira berikan kepada saya. Dira bilang kalau dia sudah tidak ada, saya harus memberikan surat ini pada keluarganya. Nak, sebelumnya saya tidak tahu kamu siapanya Dira. Tapi melihat bagaimana dia mempercayai kamu atas sakit yang dia rasakan selama ini tanpa membagikannya kepada kami, saya tahu kamu orang yang sangat penting untuknya. Nak, terima kasih banyak sudah membersamainya. Bahkan sesuatu hal yang gak pernah kami lakukan sampai dia tiada. Dira,
Kenapa kamu nggak minta makanan kesukaan kamu? Kenapa kamu malah minta dibuatkan martabak telur? Padahal kamu nggak suka. Bunda, emang Dira bilangnya gimana? Kata dia, Bunda buat martabak telurnya yang banyak, biar Bunda nggak payah masak lagi besok. Bunda, Dira bilang kayak gitu biar supaya kita nggak kelaparan. Dia bilang kayak gitu karena dia tahu Bunda nggak akan sempat untuk masak. Dia bilang kayak gitu karena dia nggak mau melihat kita nangis dalam keadaan perut kosong. Ayah, Bunda, adik sepeka itu sama kita. Tapi kita kenapa buta? Kan raut wajah adik yang menahan sakit, Bunda. Bunda, ayah, kenapa ayah? Biar kakakku tersayang. Hai kak, maaf ya kalau aku harus kaget sama kenyataan ini. Maaf juga kalau surat ini baru sampai ke kakak di saat aku udah gak ada. Aku tahu ini pasti berat, tapi aku berharap kakak kuat menerimanya. Aku sengaja gak cerita soal sakitku ke kalian semuanya, karena aku gak mau ngerepotin kakak, bunda, dan ayah. Aku gak pengen kalian khawatir atau ngerasa harus jagain aku terus. Kak, keinginan terakhirku hanya dua. Pertama, memeluk kakak, dan yang kedua, kita bisa habiskan waktu bersama dengan keluarga. Semoga di saat-saat terakhirku, aku bisa mendapatkan itu. Nulis ini bikin aku jadi sedih dan merasa bersalah, karena di saat aku beranjak dewasa, aku sering mengabaikan kalian semuanya, karena perasaan iri dan ketidaksukaanku terhadap perlakuan bunda dan ayah ke kakak. Aku merasa ayah dan bunda lebih memprioritas kakak. Apapun yang kakak inginkan, mereka akan selalu mengabulkan, tidak denganku. Bun, ayah, Dira kan udah kuliah. Boleh nggak kalau aku minta dibeliin laptop? Karena temanku pada punya semuanya. Pakai punya Risa aja, Ra. Tapi aku maunya dibeliin yang baru. Ini apa-apa punya Kak Risa. Udah, Ra, bersyukur aja. Lagian juga punya Karisa masih bagus kok. Capek banget. Bunda, ayah, kakak mau dibeliin laptop dong. Laptop kakak kebesaran, jadi susah untuk dibawa ke kantor. Iya, nanti aja TF ya. Loh, kok Kak Risa dibeliin? Padahal aku baru saja minta, tapi nggak dibeliin. Ira, Kak Risa kan buat kerja. Kamu kan masih bisa pakai laptop Risa yang lama. Toh juga masih bagus tuh. Ya kan, Sa? Iya, Ra, pakai punya aku aja. Masih oke banget tuh. Dir, Tapi, terlepas dari itu, aku tetap sayang sama kalian semuanya. Aku sadar kalau itu hanya perasaan iri karena aku ngerasa dunia ayah dan bunda teralih begitu saja ke kakak. Padahal, yang kakak terima saat itu adalah bentuk support mereka karena kakak sudah banyak mengalami masa sulit di kehidupan yang semakin berat. Setelah baca surat ini, aku berharap kakak kuat dan jangan terlalu menangisi aku. Kakak harus tetap menjalani hari seperti biasanya, walaupun tanpa sosok aku. Pokoknya, kakak jaga diri. Jangan terlalu capek kerja, dan jangan lupa ajak ngobrol atau jalan-jalan ayah dan bunda. Doakan aku terus ya. Aku titip ayah dan bunda. Makasih udah jadi kakak yang baik buat aku. Aku sayang kakak. From aku Dira.
Maaf ya, kalau surat ini harus ayah dan bunda baca setelah aku nggak ada. Aku nggak pernah berani cerita soal sakitku. Bukan karena nggak percaya, tapi aku nggak mau bikin ayah dan bunda khawatir. Aku cuma pengen lihat ayah dan bunda tetap tersenyum kayak biasanya. Hai ayah dan bunda, maaf ya kalau surat ini baru ayah dan bunda baca setelah aku nggak ada. Aku nggak berani. Dira, adikku sayang, kamu udah tenangkan di atas sana. Maaf atas ketidakpekaan kami selama ini. Maaf tidak menemanimu di masa sulitmu. Dira, adikku sayang, makasih sudah menjadi adik yang baik dan kuat. Dira, maafkan semua kesalahan kami. Dira nak berharga ayah bunda. Dira udah bahagia kan nak di sana. Dira udah gak sakit lagi. Kira, terima kasih telah jadi anak ayah